Ya, baik, kembali di editorial Media Indonesia, politisasi kasus novel Balman. Seperti tadi sudah kita awali gitu ya di depan ya. Banyak yang nyinyir ketika tim ini dibentuk kurang lebih 2 tahun pasca kasus ini terjadi. Novel sendiri bahkan sudah hampir selesai menjalani proses pemulihan kesehatannya lagi ya. Tetapi paling tidak sekali lagi ini tentu harus diapresiasi. Tetapi dengan adanya tim dengan beranggotakan 65 orang ini, apa kira-kira ekspektasinya? Berapa waktu lama kira-kira bisa dituntaskan? Ya, pertama ya saya pikir sih jumlahnya terlalu besar ya. Terlalu besar? Terlalu besar, karena kurasa juga tim ini belum bekerja aja udah pasti lelah di administrasinya ya. Bikin surat SK sampai 65 orang. Tapi udahlah, karena udah menjadi keputusan, kita harus apresiasi dulu ya. Nah, harapan saya ya, yang Anda katakan tadi, nyinyir-nyinyir itu, sudahlah. Nyinyirnya itu kita hentikan dulu. Ketidakpercayaan terhadap tim ini juga kita hentikan dulu, kita buang jauh. Mari kita dukung, kita beri kepercayaan. Tim ini supaya bekerja. Kenapa? Jauh lebih bagus adanya tim ini daripada tidak. Ya. Dan saya yakin juga selama ini juga polisi sudah bekerja. Tapi belum menghasilkan, belum ada titik terang kan. Maka Komnas HAM kan merekomendasikan kan. Nah, oleh karena itu masyarakat juga harus memahami tidak mudah, tidak semua kasus bisa mudah. Nah, tadi di awal tadi kan Anda mempertanyakan apakah persoalannya tim ini juga akan disambar juga nanti di debat kan. Kalau dugaan saya, iya. Sah-sah saja ya? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Itu kan pasti bisa. Hanya menurut saya, ini kan soal teknis. Kalau ini diperdebatkan di dalam pencapresan, menurut saya waktunya terlalu mewah kita berikan untuk ini. Kan jauh lebih bagus dalam debat itu misalnya bagaimana penyelesaian masalah-masalah HAM ke depan. Masalah-masalah hukum supaya menjadi panglima di Republik ini. Soal-soal korupsi kan gitu. Daripada yang ini. Kalau ini kan teknis. Biarlah kasus ini kita percayakan dulu kepada tim ini. Masa urusan pengungkapan penyiraman terhadap novel ini ditanya kepada presiden. Sebetulnya kan kalau dalam kasus-kasus biasa kan ini kan cukup diselesaikan di Kapolsek aja selesai sebetulnya kan. Masuk presiden kan terlalu besar dan presiden pasti tidak mengurus soal teknis. Ini urusan kepolisian. Kalau ada yang menilai ini lambat, ya lambatnya polisi. Kalau ada yang mengatakan ini terlalu gelap, ya gelapnya karena tidak mudah untuk diungkapkan gitu. Jadi silakannya karena memang penanganannya yang mungkin cenderung lambat sampai 2 tahun kemudian dipolitisir. Ya mungkin karena saksi-saksinya juga konon katanya tidak ada. Bahkan juga CCTV-nya juga kurang optimal bisa digunakan gitu. Jadi harapan saya dalam debat capres nanti biarlah perdebatan nanti membahas hal-hal yang sangat substantif, tidak urusan teknis seperti ini. Ya, apalagi kekhawatirannya durasi 90 menit, Bang. Ada 4 subtema, hukum, penegakan hukum HAM, korupsi terorisme, belum yang lain. Nanti datang lagi, misalnya kalau ditanya, datang lagi Pak Jokowi tanya, bagaimana tentang penculikan yang lalu? Udah selesai belum? Bagaimana tentang Trisakti? Udah selesai belum? Bagaimana mengenai yang lain? Nah, akhirnya durasi yang 90 menit itu habis hanya untuk begini. Tidak membahas yang substantif. Nah, harapan saya para capres jadilah negarawan. Negarawan yang berpikir untuk bangsa dan negara. Kasus seperti ini biarkan diurus teknis oleh kepolisian. Walaupun ada kabar-kabar, ada kekuatan besar sehingga ini kemudian diseret-seret ke hal-hal ini bersifat politis. Nah, saya nggak gini deh, jangan dulu berburu sangka. Saya pun tidak bisa menduga-duga siapa pelakunya. Walaupun sebagai wartawan, saya juga punya firasat. Ini pasti dilakukan oleh ini gitu. Tapi kan sebaiknya kita beri kepercayaan dulu kepada tim ini. Kan sudah dibentuk. Dan tim ini kulihat
cukup ahli itu. Ada dari KPK, Betul, ada semua. masyarakat, Ya, tokoh masyarakat juga. ada masyarakat. Jadi udahlah, kita hentikan dulu perdebatan soal ini, kita hentikan nyinyir mengenai ini, beri kepercayaan. Kita hormati keputusan polisi, kita hormati keputusan. Ada kerangka yang lebih besar ketika ini menjadi gangguan atau ancaman penegakan hukum, terutama di bidang korupsi. Ya. Yang disiram dengan air keras, kemarin juga minggu lalu ada yang diteror. Segala kemungkinan, Bung Hayu. Walaupun palsu bomnya. Ya, kalau soal bom molotov itu ya, kalau dia mau apa, hari gini bom molotov menurut saya sih apa gitu ya. Tapi udahlah, biarlah itu diselesaikan oleh kepolisian. Dan kalau Anda mengait-kaitkannya dengan untuk menakut-nakuti KPK, itu juga sah-sah juga. Apa iya gitu kan, kita kan nggak tahu juga. Makanya saya bilang, ketika tim ini sudah dibentuk, udah sepenuhnya serahkan kepada tim ini. Dan saya minta juga ya jangan ada yang intervensi. Nah, itu dia. Ya Presiden, Kapolri, Tentu, Presiden. ya dari pihak manapun tidak boleh intervensi. Kasih kewenangan sepenuhnya kepada tim ini bekerja. Mudah-mudahan menjadi terang benderang. Siapa pelakunya, siapa otaknya. Pasti bisa. Ya, dan jangan lagi mengganggu penindakan hukum di bidang korupsi begitu ya. Karena ini menjadi musuh bersama yang harus dihadapi bersama-sama. Justru jangan mengambil kesempatan. Kalau korupsi kan udah dari awal kita memang sudah memalu genderang perang. Ya, komitmennya jelas begitu ya. Hancurkan koruptor, kan begitu kita. Sederhana kok. Ya. Nah, sehingga kemudian juga ancamannya justru jadi besar begitu ya. Karena mengajak perang begitu ya. Tetapi dengan sekali lagi dengan wujud nyata sudah ada tim yang dibentuk, ekspektasinya tentu ini bisa menjawab apa yang selama ini diperdebatkan selama 2 tahun terakhir ini, Bang. Apa kira-kira nanti yang bisa diberikan ke publik agar kepercayaan ini juga bisa timbul tidak lagi? Hasilnya. Kalau hasilnya bagus, hasilnya artinya gini, hasilnya ini kan bisa ada, bisa belum kan. Ya. Nah, tetapi ketika tim ini bekerja full speed tanpa intervensi, apapun hasilnya pasti akan mendapat A+ dari masyarakat kan. Itu sebabnya saya bilang jangan ada yang mencoba intervensi. Percayakan, dan saya yakin tim ini akan bekerja semaksimalnya. Nah, apakah kita harus mengapresiasi nanti terhadap tim ini? Ya terlihat hasilnya. Ya, hasilnya ya. Hasilnya kan ini semua ini nyinyir-nyinyir ini nanti juga akan diam, akan hilang kalau hasilnya bagus kan. Oke. Harapan saya sebelum 17 April selesai. Sudah ada hasilnya. Harapan saya ya. supaya tidak anti klimaks. Nah, itu dia yang paling penting. Jangan anti klimaks. Oke, baik. Kita akan minta nanti tanggapan dari Anda pemirsa yang sudah mencoba menghubungi kami di nomor telepon 021 583 99 100 dan juga Twitter @media Indonesia. Kita akan kembali lanjutkan nanti editorial Media Indonesia saat lagi usai jeda. Ya, baik pemirsa, sebelum saya menyapa Anda, pemirsa yang sudah mencoba menghubungi kami melalui sambungan telepon, kami akan menyapa terlebih dulu ada Edi Hasibuan dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selamat pagi, Bang Edi, apa kabar? Ya, selamat pagi. Waduh, sehat semua ya. Sehat, Alhamdulillah. Bang Edi, melihat perjalanan kasus Novel Baswedan selama 2 tahun ini, kemudian kemarin ada tim yang dibentuk 65 orang oleh Kapolri, apa kira-kira bayangan Anda dengan terbentuknya tim ini? Ya, tentu saja kalau kita lihat ya, kita patut memberikan apresiasi terhadap Polri. Artinya dalam kasus ini, Polri tidak berhenti. Polri terus berusaha keras agar kasus ini cepat terungkap ya. Bahkan kemarin kalau kita lihat nama-nama yang diajukan oleh Bapak Kapolri kemarin, yang disebutkan sesuai dengan keputusan Kapolri kemarin itu ada sejumlah nama hebat menurut kami ya. Di situ ada, saya kira ada Bapak Indra Seno Haji yang juga mantan pimpinan KPK, kemudian juga ada dari Komnas HAM ya. Ada 2 orang, kemudian juga ada dari Kompolnas, ada Ibu Pungge ya. Kemudian ada juga Pak Kiki. Saya kira memang ini cukup akan memberikan tugas ya, akan memberikan pekerjaan yang bagus terhadap bagaimana kasus ini nanti cepat terungkap ya. Dan saya kira kita sebagai masyarakat